Arto, aku ada pertanyaan nih. Sebenarnya tahapan-tahapan inovasi itu sebenarnya gimana sih, Mas? Inovasi adalah membuat dari sesuatu yang sudah ada menjadi semakin baik, semakin baru, semakin modern, semakin relevan sama marketnya. Jadi tahap yang paling penting dalam proses-proses itu sebenarnya adalah bagaimana kita bisa memahami perilaku konsumen dan kemudian mengubah produk kita sesuai dengan kebutuhan. Seperti kayak sekarang aja gitu kan, kondisi yang kayak gini kita harus mampu untuk bisa berinovasi mengikuti kebiasaan-kebiasaan baru. Oke. Kita tuh di Jakarta ya, lagi asik ngomongin soal inovasi, khususnya pada saat pandemi kemarin ya. Kita tuh ada aja tuh istilah soal pivoting lah, soal harus punya inovasi bisnis lah gitu. Di Jogja kayak gitu nggak? Iya, di Jogja juga dia banyak juga pengusaha-pengusaha yang merubah model bisnisnya jadi inovasi-inovasi baru, Mas. Tapi kan agak susah ya kalau menurutku nih, aku nggak tahu, mungkin aku salah. Di Jogja kan kebanyakan produk-produknya sangat klasik tradisional ya. Pasti sulit ya kalau inovasi untuk produk-produk skala-skala tradisional seperti itu. Mungkin nggak? Ya emang di Jogja itu banyak produk tradisional, tapi kan harus lihat satu brand yang namanya bakpia Pia. Dia produk tradisional emang, tapi dia bisa nyulap bakpia jadi produk yang modern banget. Oh iya? Bakpia yang awalnya dipandang cuma tradisional kan, ikonik Jogja yang tradisional, tapi dia bisa go internasional sampai Australia segala. Kowe kenal sama yang punya? Kenal. Oh ya? Iya. Oh, keren juga. Iya tuh di bakpia Pia. Kelezatan bakpia ternyata telah menggugah hasrat seorang ibu bernama Rasuna untuk membuat bakpia yang lebih lezat dari yang asli yang selama ini dikenal orang. Atas dasar ingin membuat bakpia yang beyond original, Bakpia Pia pun hadir meramaikan pasar oleh-oleh di Yogyakarta. Saya lihat potensi bakpia itu di Jogja ini bagus ya. Kita coba untuk jual. Nah, alhamdulillah ya, mereka senang ya dengan apa yang kami buat. Kami mulai dengan tetangga, kita jual dengan teman-teman dulu, seperti itu. Mereka repeat order terus. Nah, dari situ mulai kita kembangkan untuk kita membuka gerai di Dagen. Berkembangnya kami coba untuk berinovasi dengan beberapa produk karena saya suka meng-create produk. Nah, itu bagian dari hobi saya. Itu jadi sehingga saya coba untuk bakpia itu berbeda rasanya dengan yang lain. Kami coba diisi ya, ada feeling kayak kita makan roti itu kan ada feeling coklatnya, ada toppingnya. Kita coba create ke situ untuk bakpia. Alhamdulillah rasanya nyambung ya gitu loh. Kita kasih durian, kasih selai nanas, itu nyambung banget gitu ya. Nah, itu yang kita coba untuk meng-create itu. Sampai hari ini kami terus membangun rasa ya supaya tidak monoton seperti itu ya, mengikuti apa yang diinginkan pasar. Ada green tea, ada black beauty, ada keju yang edam, macam-macam lah kami bikin. Pokoknya kita berkreasi terus, produk kami perbaiki terus. Misalnya saya coba bikin green tea ya. Satu kali mungkin kita gagal, oh iya seperti ini. Kedua kali, kegagalan satu kali itu biasanya saya sebar apa sih masalahnya. Jadi semua karyawan makan. Oh iya ini Bu, green tea-nya kurang sedikit. Oh iya ini Bu, kemanisan gitu. Jadi kita rangkum itu. Terus produk kedua kita coba lagi yang kedua. Kita coba sebar ke beberapa teman. Nanti dapat masukan dari teman-teman seperti itu. Biasanya 4 kali aja alhamdulillah. Nah, yang ketiga biasanya customer. Kita coba bikin free ya untuk customer, coba produk-produk baru kita. Alhamdulillah kalau kita coba produk baru yang sebetulnya kita belum siap untuk kita jual, belum ada yang mau kita jual, hanya kita jual kita berikan sampel aja, mereka sudah pesen seperti itu. Ya yang penting
berikan yang terbaik. Kalau saya berikan semuanya yang enak ya, bukan mereka makan itu nyaman gitu loh. Itu aja sih kalau saya berpikirnya. Seenak mungkin, kalau masalah harga insya Allah ngikutin sih. Apa yang diceritakan Ardi keren. Beberapa waktu yang lalu, Ardi sempat menyambangi brand yang relatif baru, Bakpia Pia namanya, untuk mencari tahu soal inovasi apa yang mereka jalankan demi mengusung kebaruan produk mereka agar lebih bisa long lasting, memenuhi tuntutan zaman dan pelanggan. Ardi tidak sendirian, ia ditemani Abdul, seorang mantri BRI yang juga ingin tahu tentang inovasi yang dilakukan oleh brand-brand lokal di Yogyakarta. Kita tahu kalau pertama kali orang pionir gitu ya, itu pasti kan lebih sulit ya Mas ya, karena kita membuat sesuatu yang sangat baru gitu. Pertama kali membuat Bakpia Pia ini terus dilemparkan ke pasar, itu respon pasar awal tuh gimana sih? Apakah langsung seneng atau ada penolakan dulu Mas awalnya? Kita coba kita tuh sangat seperti Rasulullah tuh bahwa 40 ke kanan, 40 ke kiri, ya kan, ke belakang, ke depan gitu. Jadi kita emang samplingnya ke tetangga dulu mesti. Oke. Jadi sampling, kita lihat ke tetangga, ke orang-orang terdekat kita. Terus kemudian ketika ada penerimaan lanjut, kita nekat aja deh, kita keluarin karena udah ada poin lah ibaratnya dari yang terdekat kita. Dan tapi sampai sekarang pun kita selalu ada pembenahan gitu. Nah, respon pasar itu kita terus terang sampai sekarang ada pembenahan karena di pasaran itu yang namanya bumbu dan lain-lain itu tuh selalu bertumbuh, maka kita juga harus beradaptasi. Jadi dulu membuat ini itu berdasarkan karena demand pasar bakpia yang di Jogja itu tanda kutip memang demand-nya besar, atau memang ya saya senang ingin membuat sebuah inovasi bakpia baru aku lempar ke pasar, atau karena ada opportunity itu baru membuat bakpia inovasi ini? Ibu saya bercerita bahwa latar belakangnya adalah pertama itu sebenarnya adalah karena beliau itu selalu memberikan makanan yang paling sehat dengan ingredient yang terbaik gitu. Oke. Terus kemudian yang kedua adalah dilihat dari saudara-saudara yang kalau kesini itu nyarinya bakpia terus gitu. Ya. Jadi sesimpel itu kemudian kita coba lempar ke sana. Terus kemudian karena kunci keberhasilan wirausaha itu adalah kenekatan. Oh, betul. Yang penting lempar dulu. Take action dulu ya. Ketika ada masukan-masukan, kita coba benahi sedikit demi sedikit gitu untuk memberikan yang terbaik ke masyarakat. Mas Abdul, ini kan bakpia termasuk salah satu ikon Jogja ya, apalagi ini bakpia inovasi ya. Gimana menurut Mas Abdul tentang potensi bakpia Pia ini? Bahkan ini sudah keluar negeri ya, Mas Tano ya? Alhamdulillah. Pameran ke beberapa negara, sudah ada demand pasar ke sana. Kira-kira menurut Mas Abdul ini, apakah prospek dari si bakpia Pia ini untuk jangka panjang kira-kira gimana? Dan apa yang harus dikembangkan supaya ini dapat lebih gede lagi? Ya kalau ini prospek kedepannya ya, kalau kita lihat kan di sini banyak saling koneksi ya antara ini. Maksudnya di sini ada kulit bakpia itu sendiri kan membutuhkan ya tepung dan lain sebagainya. Betul. Ada kacang hijau. Jadi di sini kan bisa menumbuhkan mungkin petani-petani lokal berupa ya kacang hijau atau dia coklat dan bahan-bahan lain sebagainya. Nah, terus yang kedua ini saya lihat juga dari segi pembukuannya. Kalau di BRI itu sendiri kan dia punya yang namanya rekening satu pintu ya. Jadi di situ mungkin dari bakpia Pia itu bisa memberikan rekening di situ dia untuk transaksi keluar, bisa jadi untuk membeli bahan bakunya, dia untuk
penggajian karyawan, dan sebaliknya untuk pemasukannya dia, kalau misalnya di situ tertera untuk pembayarannya, bisa menggunakan barcode atau bisa menggunakan mesin, jadi pembayarannya itu langsung masuk ke rekening. Jadi di situ sudah kelihatan. Kedepannya juga kan perbankan itu untuk membaca masalah omsetnya itu kan bisa dilihat dari situ aja. Jadi kita nggak perlu wawancara ke si nasabah, jadi kita cuma bisa ngelihat dari rekening koran itu sudah tertera semuanya. Omsetnya dia berapa, pengeluaran dia berapa, pemasukannya dia berapa. Jadi sudah lengkap semua. Ini yang menarik sekarang rasa-rasa, dan saya baru pernah dengar bakpia kan tuh umur simpannya sebenarnya kan pendek ya Mas ya. Tapi kok bisa gitu dia bisa sampai ke luar negeri, itu ceritanya gimana dulu Mas? Ya dimulai dari nekat lagi. Kita coba dulu, terus kemudian kita selain inovasi di rasa tapi juga inovasi teknologi. Teknologi apa? Yaitu teknologi pengawetan. Pengawetan yang paling paling sehat apa sih gitu. Ternyata masih bisa kok kita mengawetkannya dari sudut pandang packaging gitu. Maka kita coba investasi alat vakum nitrogen seperti itu, terus kemudian kita tambahin seperti silika itu yang pengawet silika gel mengurangi kadar air ya, kadar air seperti itu. Jadi dan juga kita pernah dulu nyoba kita vakum gitu. Kita vakum tapi kemudian bentuknya juga keempat akhirnya ya. Jadi bakpia penyet nanti jadi inovasi lagi berarti. Jadi salah satunya, maka kalau bisa kita inovasi itu jangan hanya dari satu titik, tapi juga titik pendukung yang lainnya kita juga berinovasi. Betul sih. Ini yang menarik kan gini, banyak orang tuh berinovasi, ide-ide liar tapi pada akhirnya prapayu gitu. Dia nggak laku gitu. Tetapi bakpia melakukan sebuah inovasi yang dilandasi terhadap pasar gitu. Jadi dia marketable istilahnya. Ada nggak sih pesan-pesan bagi teman-teman UMKM di luar sana untuk yang ingin melakukan sebuah improvement atau inovasi begitu, supaya produknya bisa laku kayak bakpia ini, inovasinya bisa terserap pasar tuh, tips-tipsnya apa Mas Nano? Tips-tipsnya adalah kembali lagi ketika kita mencari jodoh gitu. Maka kita fokusnya ke target si jodoh tersebut. Dia sukanya apa gitu. Orang tuanya yang paling penting juga. Orang tuanya artinya yang lingkungan pendukungnya itu sukanya apa. Maka ya kita fokus ke sana gitu loh. Jangan sampai kita hanya fokus kepada ego diri kita. Karena kita mau jualan bukan buat diri kita kan, tapi kita jualan buat pasar, dan kemudian dari circle pasar target kita yang pertama, terus kemudian target berikutnya, seperti itu. Jadi mau komoditas apapun itu, kita insya Allah bisa tetap laku karena kita benar-benar sayang sama target kita. Nah, ini keren ya, karena jarang pengusaha muda, bahkan saya tahu Mbak Risna dan Mas Tano udah pameran di beberapa negara kan, saya juga pernah ikut juga ke sana. Dan yang unik adalah bakpia ini. Nah, ini yang menarik, tipsnya adalah bagaimana kita dapat mengerti selera dari target pasar yang akan kita bidik ya. Yang dan perluas circle sayangnya itu. Jadi sayangnya maksudnya gimana? Menyayangi targetnya. Jadi bukan hanya sebagai target saja, tapi juga mereka kita rawat gitu, kita mengerti apa yang mereka inginkan seperti itu. Terus kemudian lingkungannya yang keduanya juga kita mengerti apa yang mereka inginkan. Jadi misalnya dari satu titik, misalnya dari bakpia enak, terus kemudian ada temennya yang di luar negeri, gimana caranya bisa mendeliver ke luar negeri dan lain-lain. Berarti harus ya itu semua terdeliver gara-gara kita dekat sama mereka, kita sayang sama mereka. Maka kita harus benar-benar sayang tulus sama target kita, terus kemudian kita perluas sayang tersebut yang sama dengan kemudian jadinya manfaat. Yang akhirnya keberadaan kita bukan ancaman tapi benar-benar diterima, dinantikan, yang akhirnya komoditas apapun yang kita keluarkan dari brand kita akhirnya jadinya brand itu brand kita nanti ditunggu terus sama khalayak. Lalu udah berapa tahun sih bakpia? Bakpia dari tahun 2004.
2004 ya udah 17 tahun ya? Ya. Sampai sekarang masih eksis ya? Sweet 17. Oh iya, Sweet 17. Takjub aku tahu bakpia Pia bisa begitu ya. Iya, aku juga dulu nggak pernah nyangka dia bisa pameran ke Malaysia. Itu ya, kreativitas tuh bisa ditarik sampai seliar itu ternyata ya. Iya, betul. Tapi ini menurutku ini cuma bisa dilakukan mungkin kalau mindsetnya memang terbuka untuk inovasi. Betul. Artinya mungkin ya yang muda-muda, yang usahanya masih muda-muda, yang usahanya masih pemula gitu, mungkin yang malah bisa berinovasi. Yang tua-tua mungkin malah kesulitan kali untuk inovasi. Jangan salah, ada sebuah brand di Yogyakarta yang dari tahun 1925 sekarang dia menjelma menjadi brand yang sangat modern banget. Namanya Gudeg Bu Citro. Bu Citro yang itu, yang gudeg terkenal itu? Iya, Gudeg Bu Citro yang khas Jogja itu. Tapi sekarang dia udah pakai kaleng. Dulu dia cuma tahan 3 hari, sekarang tahan 1 tahun. Sejak kapan itu? Ya kurang lebih 10 tahun yang lalu, dia 2010 dia udah berinovasi ke arah gudeg kaleng. Dan bisa diekspor ke Kanada, ke Malaysia, dan udah banyak negara yang pakai Gudeg Bu Citro itu. Gak pernah kebayang emang. Keren. Pelaku usaha memang harus bisa move on, supaya nggak digilas zaman. Melakukan inovasi memang tidak mudah. Perlu pemikiran dan konsep yang komprehensif agar proses mewujudkannya tidak seperti berjalan di atas air, mengambang, terombang-ambing, dan ujung-ujungnya hanya mengikuti arus tren. Sayang kan? Salah satu wujud inovasi adalah gudeg kaleng khas Yogyakarta. Terciptanya sekitar tahun 2011 dan pencetus dari gudeg kaleng ini adalah Gudeg Bu Citro. Gudeg Bu Citro ini kan dari tahun 1925 ya Mas Dani ya? Ini boleh diceritakan nggak Mas, ini gimana kisah perjalanan brand legendaris ini hingga saat ini dari tahun 1925 itu hingga sekarang tuh gimana Mas ceritanya? Jadi begini, kalau sampai di sekarang kan sudah generasi keempat. Jadi yang kami itu generasi pertama untuk Bu Citronya. Sejak 1925 itu, kemudian waktu itu masih buka pertama kali itu di Jogja di depan Pasar Ngasem di emperan seperti itu. Kemudian dilanjutkan oleh generasi kedua. Generasi kedua bisa buka di Jakarta sama di Jogja yang beberapa cabang itu. Terus kemudian dilanjutkan oleh generasi orang tua kami, generasi ketiga. Salah satu yang restoran yang di sini ini buka untuk generasi ketiga. Tiga ya? Ya, betul. Nah, untuk sekarang di generasi keempat, di generasi kami yang melanjutkan dengan melakukan inovasi gudeg kaleng ini. Gudeg kaleng ini ya? Ini udah berapa tahun dari Mas gudeg kaleng ini? Gudeg kaleng itu kami rintis sejak 2010. Oh, 11 tahun ini jalan ini ya? 11 tahun ya, oke. Kenapa Mas dulu milih pengen di gudeg kaleng ini, kenapa alasannya? Awalnya dari permintaan konsumen. Jadi banyak yang oleh-oleh gudeg gak tahan lama, cuma tahan 2 hari. Nah, kita inisiatif untuk buat gudeg yang bisa tahan lama sehingga orang bawa oleh-oleh itu gampang. Mas, kalau dari segi produk, kan memang Bu Citro sudah melakukan inovasi yang cukup besar ya. Dengan membuat gudeg kaleng yang awalnya nggak tahan lama, dari gudeg tradisional sekarang bisa tahan 1 tahun. Terus dari segi pemasaran sendiri, apakah selain dijual di restoran-restoran outlet milik Bu Citro sendiri, ada nggak sih inovasi dari segi pemasaran yang dilakukan oleh Bu Citro? Jadi kan memang sekarang sudah ada tren digital ya. Jadi kita sekarang pemasarannya ada offline, ada online. Dan dua-duanya kita jalankan. Kalau yang di offline itu pemasarannya lewat restoran dan kita konsinyasi ke toko oleh-oleh. Salah satunya termasuk yang paling besar kan ada di retail kayak Carrefour gitu-gitu sudah masuk. Sama toko oleh-oleh seluruh Jogja, Solo, Semarang itu hampir semuanya masuk. Bu Citro sudah memanfaatkan
digital marketing ya untuk menjual produknya. Alasannya kenapa dulu kok dari pemasaran tradisional yang gudeg dijualnya makan di tempat terus sekarang pakai digital, kenapa? Ya karena alasan hampir setiap orang sekarang kan pegang smartphone dan beli lewat handphone. Apalagi generasi milenial sekarang ya, tidak ada generasi milenial yang tidak megang handphone. Jadi kita memang harus memanfaatkan pasar teknologi yang ada. Perilakunya udah berbeda ya? Sudah sangat berbeda. Disrupsi memang begitu nyata ya? Iya, betul. Dan begitulah Bu Citra menyikapi perubahan pasar itu ya? Betul. Ini isu yang perilaku konsumen udah beda nih Mas Abdul. Gudeg yang awalnya kita makan di tempat, sekarang bisa jadi diekspor loh, 1 tahun loh. Ini saya lihat juga di sini kan memang bahan bakunya banyak ya. Ada macam-macam juga. Dari sini kan bisa menumbuhkan banyak UMKM ya Mas ya. Di sini juga ada petani telur, ada ya kelapa, ada yang kaleng semua. Ini kira-kira dari Gudeg Bu Citra sendiri itu memiliki berapa binaan UMKM dan sudah sampai sejauh mana Mas? Ya. Kalau binaan UMKM, kami bekerja sama dengan LIPI dan BPOM, jadi ada sinergi antara kami, LIPI, dan Balai POM. Balai POM bertugas sebagai untuk perizinannya, mempercepat perizinan. LIPI sebagai lembaga risetnya, saya sebagai jasa pengalengannya. Dan dari sinergi ini sudah lebih dari 50 UKM lebih yang sudah kami bina. Dan sudah hampir semua sudah keluar izin edar. Bahkan satu UKM bisa membuat 1-2 produk ya. Tips atau saran bagi teman-teman yang baru saja memulai usaha. Anak-anak muda, Mas Danu juga anak muda yang sekarang menjalankan usaha gudeg legendaris. Itu bagaimana sih caranya supaya usaha itu dapat terus sustain, dapat terus berkelanjutan. Jadi tidak hanya viral sesaat terus dia hancur. Ada nggak kira-kira tips atau saran bagi teman-teman sekalian supaya usahanya sustain? Yang pertama itu harus sungguh-sungguh ya, tidak boleh setengah hati. Yang kedua konsisten. Dan yang ketiga bisa menjaga kualitas itu. 3 poin itu poin penting. Banyak usaha yang langsung buka, boom, langsung hancur karena kualitas tidak terjaga. Nah, keunggulan di kami itu kita mengedepankan kualitas. Dari dulu rasanya ya tetap ya, enak seperti kayak gini itu, ya. Steve Jobs pernah bilang, ketika kita berinovasi, kadang kita akan membuat kesalahan. Cepat akui dan perbaiki kesalahan itu dengan melanjutkan dan meningkatkan inovasi lainnya. Pemimpin ialah orang yang menciptakan inovasi, sementara pengekor adalah mereka yang hanya melihat kesalahan orang lain. Nah, sekarang pilihan ada di tangan kita. Berani berinovasi? Lakukan sekarang. Kalau ini inovasi bukan. Kalau ini panjang akal namanya. By the way, terima kasih banyak Ardi sudah menemani saya di Jogja dengan cerita yang asik banget. Meski endingnya jadi begini. Terima kasih banyak juga buat Abdul, Mantri BRI yang sudah memperkaya cerita ini. Dan masih banyak cerita inspiratif lainnya dari penggiat UMKM yang menjadi garda depan penjaga perekonomian bangsa. Bersama para brand aktivis, para penggiat brand lokal, dan para Mantri BRI yang punya tugas mulia memberdayakan usaha mikro dalam petualangan brilian The Series. Jadi kemana nih kita ya? Loh, ini kita Mas. Loh, kok bukan yang ngerti Jogja ya? Kudune belok lo lagi kok kita. Loh, kiri apa kanan ini? Blasok iki ngawur kowe. Loh,